Halo, nama saya Winda Andini. Saya dari Fakultas Hukum Amalam Universitas Potensi Utama. Di sini saya akan memberikan pengertian tentang tersangka. Tersangka adalah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik sebagai tindakan menunjuk seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, berkas perkaranya akan dilimpahkan ke pengadilan. Tersangka dapat ditetapkan menjadi terdakwa jika memenuhi bukti yang cukup. Penetapan tersangka. Dasar hukum penetapan tersangka adalah tindakan penyidik untuk menunjuk seseorang sebagai tersangka yang disangkakan telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pengertian penetapan tersangka dapat dianalisis dari dua unsur, yaitu yang pertama ada tindakan penyidik. Penetapan tersangka adalah tindakan penyidik, bukan tindakan hakim atau penuntut umum. Tindakan penyidik adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik. 2. Aspek formil. Aspek formil penetapan tersangka adalah bahwa penetapan tersangka harus dilakukan dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, prosedur penetapan tersangka diatur dalam KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan tersangka adalah tindakan penyidik untuk menunjuk seseorang sebagai tersangka yang disangkakan telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penetapan tersangka harus dilakukan dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Proses penetapan tersangka dalam hukum pidana Indonesia adalah serangkaian langkah yang melibatkan proses penyidikan, pemeriksaan calon tersangka, interogasi, dan akhirnya penetapan tersangka. Tahap awal mulanya dengan penyidikan, di mana penyidik bertugas mencari dan mengidentifikasi peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyidik harus memiliki pengetahuan yang kuat dalam hukum pidana untuk menilai apakah sesuatu perbuatan merupakan tindak pidana. Selanjutnya, penetapan tersangka harus didasarkan bukti yang permulaan yang sah. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai bentuk penyempurnaan dalam ketentuan pasal 184 KUHP bahwa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP adalah A. Keterangan saksi, B. Keterangan ahli, C. Surat, D. Petunjuk, E. Keterangan terdakwa. Mengenai persyaratan penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dalam kuantitas dan kualitas yang baik, yaitu didasarkan pada dua alat bukti atau berdasarkan kepada hakim dalam memutus. Dan dari alat bukti tersebut, penyidik berkeyakinan bahwa telah terjadi tindakan pidana dan seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Dalam praktiknya, penentuan bukti permulaan dibatasi pada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan penyidik secara objektif. Keyakinan penyidik tersebut dapat dilakukan melalui interogasi yang menjadi salah satu proses penting dalam penetapan tersangka, di mana penyidik melakukan pemeriksaan
terhadap tersangka dan saksi-saksi yang terlibat dalam kejadian tersebut. Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan berdasarkan pasal 1 angka 15 KUHP. Tersangka yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Adapun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1, terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan. Dengan istilah terdakwa biasanya digunakan dalam proses berjalannya peradilan di pengadilan. Seseorang dianggap sebagai terdakwa apabila berkas perkara penyelidikannya sudah diselesaikan oleh penyidik dan berkas penyidikannya dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa merupakan status yang lebih tinggi dari tersangka. Setelah seseorang bertugas sebagai tersangka, apabila ditemukan bukti lebih lanjut mengenai diduga terhadap tindak pidana, maka akan ditetapkan sebagai terdakwa. Kemudian, berkas perkara penyelidikan yang telah lengkap menjadi bahan untuk memulai sidang di pengadilan. Meskipun berstatus sebagai pihak yang dituntut, seseorang tetapi memiliki hak-hak sebagai terdakwa. Hak-hak terdakwa tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP pasal 50 sampai 68. Salah satu hak terdakwa adalah hak untuk segera diadili oleh pengadilan. Alat bukti keterangan terdakwa. Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP pasal 189 juga mengatur alat bukti keterangan terdakwa sebagai berikut. 1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa menyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang dialami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengerjai hal yang didakwakannya kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwanya kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.